senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 2 Desember 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sampah dan genangan air di drainase Jalan Insinyur Putohena memprihatinkan. Sampah dan genangan air penuhi drainase di Jalan Insinyur Putohena, Desa Rumah 3, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com Senin 1 Desember 2025, sampah plastik yang mengambang di atas air. Pasalnya situasi ini terjadi pada area di drainase yang dekat dengan jalan utama. Selain itu drainase yang menjadi jalur air tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, kumpulan sampah plastik dan limbah rumah tangga ini kerap mengeluarkan bau busuk. Hilda, salah seorang warga yang melewati jalur ini, menyatakan kekesalannya terhadap situasi sampah di drainase ini. Ditambahkannya juga bahwa situasi ini terjadi karena masyarakat sering membuang sampah di badan jalan, sehingga ada sampah-sampah yang jatuh dan menumpuk di dalam drainase tersebut. Mirisnya lagi, Tribuners, sampah-sampah ini jika tidak dibersihkan akan tetap terus menumpuk seperti ini. Hilda berharap kondisi yang memprihatinkan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya. Tribuners, eksotisme perairan Banda diperhadapkan masalah sampah. Warga sebut tidak ada TPS. Di balik eksotisnya Kepulauan Banda yang terkenal akan keindahan alamnya, Banda menyimpan kenyataan kontras. Tak lain adalah sampah, persoalan klasik yang tak berkesudahan. Warga Banda di daerah pesisir pantai cenderung membuang sampah langsung ke laut. Salah satunya terjadi di kawasan Nusantara, Kecamatan Banda. Dalam sehari, DL 53 tahun, salah seorang ibu rumah tangga, bisa membuang 2 bungkusan plastik sampah rumah tangga langsung ke laut. Sampah yang dibuang bermacam-macam, mulai dari plastik bungkusan makanan, sampah kresek, sampah sisa makanan, dan sampah rumah tangga lainnya. DL menyelutuk, tindakan itu dilakukan lantaran tidak ada tempat penampungan sampah. Begitu pula sikap pasif pemerintah yang tak menyikapi kebutuhan fasilitas publik penampungan sampah. Ironi ini juga terjadi di kios-kios yang menjajakan minuman dingin sasetan dan minuman kemasan plastik tepat di pelabuhan kecil Lamane di negeri Nusantara yang menjadi lokasi penyeberangan warga Banda ke pulau-pulau seberang. Salah seorang pedagang di pelabuhan Lamane, HS, menyatakan bahwa ia bisa menjual 10 sampai dengan 15 pop ice minuman dingin sasetan yang disajikan dalam cup plastik bening. Angka itu belum terhitung dengan minuman air mineral, kemasan botol plastik, dan kemasan cup gelas. Juga puluhan jenis jajanan kemasan yang dijual di pelabuhan Lamane. Tak ayal, Tribuners, puluhan sampah plastik terlihat mengapung di sekitar perairan pelabuhan penyeberangan Lamane di negeri Nusantara Banda Naira. Potret kondisi yang terjadi di pesisir negeri Nusantara merupakan sisi gelap di Kepulauan Banda dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, apalagi Banda telah masuk dalam kawasan pariwisata strategis nasional. Data terkini BPS menunjukkan jumlah populasi di Kecamatan Banda sebanyak 11.826 jiwa, sementara di Kecamatan Kepulauan Banda sebanyak 10.456 jiwa. Dengan jumlah ribuan jiwa penduduk, maka tentu masalah sampah menjadi kian kompleks dan butuh penyelesaian bersama dari semua pihak. Belakangan diketahui, Tribuners, pemerintah melalui Dinas Teknis sedang mengupayakan penerapan skema pengelolaan sampah melalui pengelolaan sampah terpadu atau TPST di Pulau Banda. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Hengki Tomasoa mengaku skema pengelolaan TPST bakal bekerja sama dengan pihak kedua, namun hingga saat ini masih dalam tahapan mempersiapkan dokumen pendukung. Senada dengan itu, Jumat 17 Oktober 2025 lalu,
Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah Hasan Firdaus juga menyampaikan rencana pengelolaan sampah dengan skema TPST. Komitmen yang sama juga diungkapkan Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Tengah Sahbudin Hayoto. Dikatakan pihaknya bermitra dengan Dinas PUPR, maka dari itu soal rencana pembangunan TPST, ia dan rekan-rekan komisi siap mengawal hingga masalah persampahan di Banda bisa teratasi. Dari Maluku Tengah kita ke Kabupaten SBT, Kejari SBT didesak periksa sidik rumah loak dan umumkan bukti pengembalian dana beasiswa. Tuntutan penuntasan kasus dugaan penggelapan dana beasiswa di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Disdukpora Kabupaten Seram bagian Timur SBT kembali bergema di halaman kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari SBT Senin 1 Desember 2025. Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND mendesak aparat penegak hukum mempercepat proses penyidikan serta memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat. Dalam aksi tersebut, Ketua IMM Lagasa Rumalean menyampaikan bahwa kasus dugaan penggelapan dana beasiswa senilai 614.100.000 itu tidak boleh hanya berhenti pada sejumlah nama yang selama ini disebutkan. Rumalean mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan pejabat lain di luar Sekretaris Dinas Disdukpora dan oknum anggota DPRD. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti peran mantan Kepala Dinas Pendidikan SBT Sidik Rumaloak yang kini menjabat Kepala Dinas Dukcapil. Pihaknya menilai pemeriksaan terhadap Sidik penting untuk membuka konstruksi penuh kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan daerah hingga ratusan juta rupiah. Lebih lanjut, Tribuners dirinya menuntut Kejaksaan Negeri SBT untuk mempublikasikan dokumen pengembalian dana yang diklaim telah dilakukan oleh sejumlah oknum. Menurut mereka, transparansi diperlukan agar masyarakat memahami sejauh mana progres penanganan kasus tersebut. Penanggung jawab Ketua IMM Cabang Seram bagian Timur Zainal Caldera, Ketua LMD Cabang Seram bagian Timur. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kita ke Kabupaten Buru, Tribuners, perkuat pembangunan daerah, Pemkab Buru tambah 21 tenaga P3K. Pemerintah Kabupaten Buru kembali menambah kekuatan aparatur sipil negara dengan menyerahkan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 kepada 21 ASN baru. Penyerahan SK tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Buru dan diserahkan langsung oleh Bupati Buru Ikram Umasugi Senin 1 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, Bupati Ikram menegaskan bahwa rekrutmen P3K yang dijalankan pemerintah daerah dilakukan melalui proses panjang, ketat, dan transparan demi mendapatkan aparatur yang berkompeten. Ia menyampaikan bahwa kehadiran 21 tenaga P3K baru ini sangat penting untuk memperkuat sektor-sektor vital di Kabupaten Buru mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga bidang teknis lainnya. Menurutnya, penambahan SDM ini merupakan bagian dari upaya mempercepat arah pembangunan daerah. Bupati Ikram menyebut Kabupaten Buru kini berada pada fase percepatan pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, sedang berfokus menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang lebih baik, hingga infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih cepat dan ramah. Untuk itu, ia menitipkan pesan kepada ASN P3K yang baru dilantik agar bekerja profesional, disiplin, dan menjaga integritas. Ia menegaskan jabatan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. 5 pesan penting yang disampaikan Bupati Buru diantaranya: 1. Menjadi ASN profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. 2. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pandang bulu. 3. Menjaga integritas serta menghindari KKN. 4. Terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. 5.
mencintai Kabupaten Buru seperti mencintai keluarga sendiri. Ia juga memastikan bahwa Pemkab Buru berkomitmen meningkatkan kesejahteraan seluruh ASN termasuk P3K agar hak-haknya dapat terpenuhi sesuai ketentuan. Acara ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja oleh dua perwakilan ASN masing-masing dari putra dan putri daerah bersama Bupati Ikram Umasugi. Pembukaan profiling Pro ASN dalam rangka implementasi manajemen talenta dan penyerahan surat keputusan Buru para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Buru. Tribuners, Pemkab Buru gelar profiling ASN berbasis chat, Bupati sebut demi birokrasi berintegritas. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Buru resmi menggelar kegiatan profiling aparatur sipil negara atau ASN berbasis komputer assisted test atau CAT sebagai langkah penerapan manajemen talenta di lingkungan birokrasi. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Buru itu dibuka langsung oleh Bupati Buru Ikram Umasugi Senin 1 Desember 2025. Sebanyak 253 ASN dari berbagai jenjang mulai pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pengawas mengikuti proses pemetaan kompetensi yang digelar Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pada kesempatan tersebut, Bupati Ikram menyampaikan apresiasi kepada BKN yang diwakili Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar, Nanang Subandi. Menurutnya, penggunaan metode chat dalam profiling ASN menjadi langkah penting untuk memastikan pemetaan kompetensi dilakukan secara objektif dan terukur. Ia menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian integral dari penerapan manajemen talenta ASN. Ikram juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan penuh kesungguhan, kejujuran, dan semangat karena hasilnya akan menjadi dasar penting dalam membangun birokrasi yang lebih profesional. Acara pembukaan turut dihadiri Kepala BKSDM Kabupaten Buru, jajaran ASN peserta kegiatan, serta Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar, Nanang Subandi. Pro ASN Kantor Regional 4. Tribuners, Pemkab Buru dan aparat gelar kick-off penertiban tambang ilegal Gunung Botak. Pemerintah daerah Kabupaten Buru bersama Polres Buru, Satbrimob, Kodim 1506 Namlea, TNI AL, TNI AU, serta Kejaksaan Negeri Buru, serta Satgas menggelar kick-off meeting dalam rangka pelaksanaan penertiban dan pengosongan lokasi pertambangan tanpa izin atau peti di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Buru, Kota Namlea, Kabupaten Buru, Senin 1 Desember 2025 sore. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Timur, Senin 1 Desember 2025, sebanyak kurang lebih 561 personil gabungan dari masing-masing instansi hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendengarkan arahan bersama sebelum operasi dimulai. Kegiatan penertiban ini menanggung 3 misi utama, yaitu penertiban, pengosongan, dan penataan kawasan pertambangan ilegal di wilayah Gunung Botak. Pelaksanaan penertiban secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat. Dalam arahannya, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas aktivitas tambang tanpa izin yang telah berlangsung bertahun-tahun di Gunung Botak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Satgas Kabupaten Buru, Kapolres Buru, dan Tim 1506 Namlea, Kepala Kejaksaan Negeri Buru, serta unsur Forkopimda lainnya. Diketahui proses penertiban akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 14 Desember 2025 dengan melibatkan ratusan personil gabungan dari berbagai institusi, keamanan, dan penegak hukum. Operasi ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan Gunung Botak serta mencegah aktivitas pertambangan ilegal di masa mendatang. Adalah operasi dan seterusnya. Kita di awal tingkat provinsi harus juga memberi rius. Berita tadi Tribuners sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 2 Desember 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal